Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Kembali lagi di Dialog Detak Sumbar. Dan baik pemirsa, tema kita pada malam hari ini adalah PPDB Sistem Zonasi SMP di mata kepala sekolah. Dan pada malam hari ini sudah hadir bersama saya Bapak Irwan dari UPTD Dapodik dan IT Dinas Pendidikan Kota Padang. Halo, selamat malam Bapak. Malam. Sehat Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Dan juga sudah hadir bersama kita Kepala Sekolah dari SMP Negeri 28, Bapak Arman. Selamat malam Bapak. Selamat malam Bunga. Alhamdulillah sehat Bapak. Alhamdulillah sehat. Sehat ya Pak ya, ceria ya Pak sepertinya. Ya. Dan juga sudah hadir bersama kita pada malam hari ini Bapak Muhammad Hakim selaku Kepala Sekolah dari SMP Negeri 1 Padang juga. Selamat malam Bapak. Waalaikumsalam. Sehat Bapak? Alhamdulillah. Sehat ya Pak ya. Dan juga hadir bersama kita pada malam hari ini Ibu cantik di sebelah saya pastinya, Ibu Evalina selaku Kepala Sekolah dari SMP Negeri 9 Kota Padang. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bunga. Sehat Ibu? Alhamdulillah. Sehat ya Bu ya. Semangat Ibu. Semangat. Oke baik pemirsa, pada malam hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai tema kita seperti yang sudah Bunga jelaskan tadi, yaitu sistem zonasi SMP di mata kepala sekolah. Dan seperti biasa beberapa hari ini atau seminggu ini zonasi ini sering sekali dibicarakan di masyarakat, dan kita akan mengetahui sebentar lagi apa itu zonasi karena kita akan berbincang-bincang dengan kepala sekolah yang ada, beberapa kepala sekolah yang ada di Kota Padang, dan juga kepada salah satu perwakilan dari Dinas Pendidikan yaitu Bapak Irwan. Kalau begitu kita langsung saja berbincang-bincang kepada narasumber kita pada malam hari ini pemirsa. Kita langsung sapa Bapak Irwan. Bapak, ini sepertinya zonasi lagi booming sekali ya di masyarakat Bapak. Jadi coba diceritakan sedikit Bapak, apa sih sebenarnya zonasi ini? Baik, zonasi adalah kebijakan baru dari Kementerian Pendidikan ya. Boleh kata baru karena zonasi ini dimulai semenjak tahun 2017 itu launching ya. Itu PP nomor Permendikbud nomor 17 tahun 2017. Kemudian diubah dengan PP nomor 14 tahun 2018. Itu yang kita laksanakan pada tahun 2018. Kemudian saat ini tahun 2019 itu dasar berpijak kita untuk melaksanakan PPDB zonasi, itu Permendikbud nomor 51 tahun 2018 ya. Jadi zonasi rohnya itu adalah pemerataan mutu pendidikan. Ya, jadi baik mutu siswa, mutu guru, dan sarana prasarana. Ini adalah tujuan dari Kementerian Pendidikan. Di samping itu menghilangkan yang dulu kan booming sekali itu namanya sekolah favorit. Iya, benar sekali. Jadi untuk menghilangkan sekolah favorit. Jadi artinya siswa yang akan masuk SMP itu tidak lagi mencari-cari sekolah favorit, tapi siswa itu didekatkan dengan tempat tinggalnya. Berarti dizonakan ke SMP terdekat dengan tempat tinggalnya. Itu tujuan zonasi. Itu sebenarnya. Oke, jadi memang untuk zonasi ini memang sekolah yang dekat dengan wilayah tempat tinggalnya gitu ya Pak ya. Nah, kalau untuk zonasinya sendiri ini sudah diaplikasikan mulai kapan? Tanggal berapa? Iya. Sebenarnya untuk Kota Padang, zonasi ini sebenarnya dulu sudah kita mulai juga yang namanya sistem rayon ya. Iya, sistem rayon. Sistem rayon dulu kan. Itu mungkin tahun 90-an. Kemudian untuk Kota Padang itu kita mulai PPDB online namanya, itu kalau saya nggak lupa itu tahun 2007 mulai ya. Jadi sudah berapa puluh tahun sekarang tuh? 12 tahun. 12 tahun ya. Kurang lebih segitu ya Jadi Pak. kalau untuk PPDB online Kota Padang sudah tidak asing lagi ya. Itu dulu kan Kota Padang melaksanakannya bukan SMP saja, tapi juga SMA, SMK ya. Pada waktu itu memang SMA, SMK itu adalah menjadi kewenangan pemerintah daerah, kota, kabupaten dan kota pada waktu itu. Jadi untuk Kota Padang PPDB online ya, pertamanya sistem rayon. Untuk pertama sekali sistemnya PPDB online itu kita laksanakan berdasarkan bebas rayon, ya, bebas rayon itu kalau nggak salah dulu.
Setelah itu kita laksanakan sistem rayon. Ya. Di sistem rayon ini mirip dengan zonasi yang kita laksanakan sekarang. Sekarang ini ya. Yaitu mengelompokkan sekolah-sekolah SD, ya, SD yang terdekat dengan SMP, ya. Kemudian juga mempertimbangkan akses transportasinya. Nah, jadi bukan semata kedekatannya saja, tapi juga akses transportasinya. Di samping itu juga daya tampungnya. Jadi sistem zonasi yang kita terapkan ini adalah berbasis SD. Berarti ada SD, sekolah asal itu kan SD ya. Kemudian zonasinya SMP. Nah, jadi SMP itu punya anggota zonanya, yaitunya SD. Kenapa SD? Karena SD itu pada dasarnya yang sekolah di SD itu sudah warga sekitar SD itu yang sekolah. Ya. Berarti kita tinggal hanya lagi menzonakan ke SMP terdekat dari SD itu. Ya. Kemudian di Kota Padang ini memang untuk berdasarkan wilayah tempat tinggal itu ya memang agak sulit. Kenapa? Karena letak SMP itu dengan pemukiman itu boleh dikatakan tidak simetris atau tidak seimbang begitulah ya. Tidak seimbang antara wilayah permukiman dengan keberadaan SMP itu. SMP itu rata-rata berada di daerah tepi pantai ya. Iya. Sedangkan semenjak gempa 2009 itu pemukiman itu atau penduduk itu sudah mulai eksodus ke daerah timur atau ke daerah tengah Kota Padang atau ke pinggiran Kota Padang. Sehingga pemukiman itu sekarang yang padat penduduknya itu adalah di daerah di atas. Pinggiran di atas ya, atau arah ke timur. Sedangkan penambahan sarana prasarana pendidikan itu sekarang untuk di daerah di atas itu sangat lambat ya. Iya. Sementara sekolah kita itu keberadaannya di tepi barat. Maka kita laksanakan sistem zonasi itu berdasarkan SD itu tadi kita bagi ya memang yang terdekat juga ya. Kalau dari arah timur itu kita lurus ke barat itu mana yang aksesnya mudah kita zonakan ke situ. Kemudian berdasarkan daya tampung tadi kita menzonakan siswa SD itu ke suatu SMP itu berdasarkan daya tampung minimal SD itu tertampung 50% ya. Karena memang daya tampung kita di SMP itu hanya 55%, berarti 45% tidak tertampung. Jadi kita zonakan ke masing-masing SMP itu minimal siswa itu tertampung 50%-nya. Itu kira itu dasar kita. Berarti merata adil dan ini diterima oleh semua pihak. Oke, berarti memang sudah diterima oleh semuanya gitu ya Pak. Berarti memang ini tidak ada lagi SMP unggul atau SMP favorit, memang diratakan. Betul, gitu ya. Nah, kalau untuk sistem pendaftarannya ini seperti apa? Memang semuanya online atau ada offline-nya Bapak? Untuk PPDB zonasi sekarang ini untuk SD kita baru tahun ini online ya. Ini ya SD full online. Tahap 1 online. Kemudian untuk pemenuhan daya tampung itu SD kita laksanakan offline. Berarti pemenuhan daya tampung itu kita serahkan ke sekolah ya. Kemudian untuk SMP ada 2 mekanisme. Mekanisme 1 adalah luring ya. Karena di dalam Permendikbud itu kan ada jalur itu hanya ada 3 ya. Jalur zonasi, jalur prestasi, dan jalur perpindahan orang tua ya. Jalur donasi itu kuotanya 90%, jalur perpindahan orang tua 5%, dan jalur prestasi 5%. Kemudian khusus untuk jalur prestasi ini kita juga mengakomodir bukan hanya nilai USBN saja, tapi juga nilai lomba-lomba, baik itu akademik non akademik ya. Yang akademik misalnya OSN ya. Kemudian non akademiknya seperti lomba-lomba olahraga, O2SN, FL2SN, kemudian tahfiz, MTQ ya, MTQ itu kita model. Itu kita laksanakan luring ya. Kita laksanakan sebelum PPDB daring. Ya. Jadi setelah PPDB luring yang prestasi luring itu kita laksanakan,
baru kita laksanakan PPDB daring. Untuk PPDB luring ini prosesnya sudah selesai ya, selesai. Termasuk juga jalur inklusif itu ya, inklusif. Sudah lancar, berjalan lancar berarti semuanya Bapak? Untuk luring, alhamdulillah ya, boleh dikatakan lancar karena prosesnya sudah selesai dan kita sudah mendapatkan peserta dari prestasi ini. Berarti sudah ada orangnya, kemudian kalau untuk inklusif itu sudah dikirim ke sekolah. Namun untuk prestasi lomba-lomba tadi itu ini akan kita akan kirim ke sekolah yang kita tunjuk sebagai sebagai sekolah zonasinya. Oke, seperti itu. Dan kita langsung coba tanya kepada Bapak dan Ibu Kepala Sekolah yang sudah hadir bersama kita. Menurut Bapak dan Ibu, zonasi ini di pandangan Bapak dan Ibu seperti apa? Seperti kita mulai dari Bapak Hakim dulu sepertinya ya. Jadi zonasi ini pertama sekali dasar hukumnya kan Perwako. Perwako itu berdasarkan Permendikbud nomor 51 tahun 2019. Iya. Jadi dari Perwako nomor 32 tahun 2019 itu diatur tentang proses mekanisme tentang zonasi. Iya. Sedangkan pemetaan zonasi itu sendiri itu diatur dalam Perwako 211. Iya. Yang rohnya sebetulnya untuk menetapkan zonasi itu dalam Permen 51 itu memang ketetapan dari kepala daerah ya. Iya. Kepala daerah menetapkan, makanya dengan diatur dengan dua perwako itu, yang pertama dari segi proses mekanismenya ada proses luring atau offline, itu proses tahapannya di dinas. Iya, di dinas. Nah, itu yang termasuk yang jalur inklusi, termasuk TAFIS, OSN, FLSN dan Prestasi berarti ya, Bapak prestasi. ya? Prestasi yang sifatnya non akademik dan akademik OSN gitu ya. Proses itu sudah selesai di tahapan dinas. Lalu pada tanggal 28 besok dan 29 itu tahapan pertama untuk di sekolah. Yang tahapan pertama ini mengakomodir itu 10% daripada siswa dengan berdasarkan nilai yang di-online-kan secara akademik hasil USBN mereka di SD gitu. Oke. Nah, ya. Kemudian kalau dari segi kami di sekolah, apakah jalur bebas online atau online, bagi kita kepala sekolah tidak masalah, terutama SMP 1. Iya. SMP 1 dulu kan sebagai sekolah yang dikultus oleh masyarakat sebagai sekolah yang favorit ya. Tapi dengan zonasi ini kita bersaing sama, tidak ada istimewanya. Rata SMP 1, gitu ya, SMP Pak, 8 sama saja. Maksudnya sudah dizonkan SD-SD yang akan masuk. Kalau dulu mereka bisa mengambil orang-orang yang pintar semua ya. Bisa Yang memilih pintar, juga gitu ya Pak ya. Dengan ujian mandiri malah sekalian. Dites, lalu di-cut bagian atasnya, setelah itu baru nanti masuk yang lain gitu ya. Jadi kalau sekarang dari pandangan kita di sekolah, sebetulnya kan itu hak sama rata sama rasa ya. Tidak ada istimewa SMP 1, SMP 8 gitu ya. Jadi dengan adanya sistem yang diciptakan oleh pemerintah, sebetulnya tujuannya bagaimana sekolah itu sama-sama bergerak untuk maju bersama gitu ya. Nah, jangan dikatakan dengan prosesnya dikatakan bagus ya karena inputnya bagus. Iya. Tapi dengan ada zonasi ini, mana sekolah yang bermutu, yang berkualitas maju sebagai peringkat 1, itu tidak bisa lagi ada pandangan-pandangan lain daripada proses yang dilakukan oleh guru di sekolah. Kalau sekarang bisa saja. Kalau SMP 1 berprestasi itu tuh ya anaknya bagus gitu ya. Iya. Tapi kalau untuk kedepannya barangkali itu sudah bisa hilang gitu. Berarti memang bekerja sama gitu Memang ya Pak ya di kerjasama. Kota Padang untuk memajukan sekolah di Kota Padang. Iya. Tapi sungguh pun begitu, walaupun inputnya sekarang sudah sama rata, besok itu peringkat itu akan terjadi juga peringkat. Nah, di sanalah kelihatan proses yang dipandang orang, nah, itu betul-betul memurni proses di dalam gitu. Tapi kalau sekarang masih bias kan, masih bias gitu. Iya benar. Masih bias. Prestasi kita nomor 1 di Kota Padang atau di Sumbar atau nomor 9 di nasional, itu orang bisa mana itu ya anak-anak bagus gitu ya. Tapi namun begitu dengan adanya zonasi itu akan bisa menghilangkan image yang seperti itu. Iya. Itu kelihatan semuanya 2 tahun lagi baru kelihatan. Nah, insyaallah kita proses sekarang sudah 2 tahun zonasi. Iya, berarti kelas 3 sekarang masih anak unggul di SMP 1 dan SMP 8 itu. Berarti 2 tahun lagi akan terlihat gitu ya Pak ya. Itu. Sekolah mana yang bisa menjadi Ya, unggul akan terlihat sebenarnya gitu. kemurnian gitu ya.
Oke. Nah, kalau dari Bapak Arman sendiri nih Bapak, gimana pandangannya Bapak untuk zonasi ini sendiri? Ya, tentu zonasi ini yang sudah 2 tahun ya berjalan. Iya. Kita sangat mendukung program yang sudah diluncurkan oleh pemerintah khususnya Dinas Pendidikan, dan kita memang sekuat tenaga juga untuk mensukseskan ini. Iya. SMP 28 itu kan notabene sekolah yang di pinggiran ya Pak Iwan ya, di pinggiran kota. Jadi memang selama ini memang image-nya kalau sekolah pinggiran itu prestasinya juga biasanya termarginal kan gitu. Gitu ya, Pak ya. Sederhana saja gitu. Dengan sistem zonasi ini tentu kita harapkan memang terjadi pemerataan